bertemu kembali. Dan hari ini kita belajar agama, yaitu pendidikan religiusitas. Tema kita pada hari ini adalah menyebut nama Tuhan dan orang lain dengan hormat. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, silahkan like dan subscribe dulu ya. Menyebut nama Tuhan dan orang lain dengan baik dan benar menunjukkan sikap hormat. Setiap orang mempunyai nama. Setiap nama mempunyai arti. Nama yang diberikan kepada kita biasanya sudah dipersiapkan sebelum kita lahir. Dan yang mempersiapkan nama tersebut biasanya adalah orang tua, kakek nenek, kakak, atau saudara lainnya. Tujuan dari pemberian nama adalah seseorang diberi nama mempunyai tujuan, dan tujuan dari pemberian nama antara lain: 1. Agar mudah untuk dipanggil. 2. Untuk membedakan dengan orang lain. 3. Mempercepat mengerti bahwa orang yang punya nama tersebut yang dipanggil. Memanggil nama orang lain seperti nama teman ataupun nama orang tua haruslah dengan sopan dan hormat. Setiap daerah mempunyai budaya, adat istiadat, dan aturan yang dipatuhi. Memanggil nama dalam setiap daerah juga ada aturannya. Misalnya, budaya Batak. Dalam budaya Batak, nama orang tua atau yang sudah punya anak tidak boleh dipanggil langsung. Jadi kalau memanggil nama orang tua, selalu memanggil dengan sebutan nama anak pertama. Contoh, Bapak Sirina. Di sekolah, kalau memanggil Bapak atau Ibu guru, kita selalu mengawalinya dengan sebutan Bapak atau Ibu. Di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat atau tetangga, dalam memanggil orang yang sudah berkeluarga, selalu mengawalinya dengan sebutan Bapak atau Ibu. Di lingkungan rumah kita harus selalu menghormati orang tua, dan kita tidak pernah menyebut namanya, tetapi selalu dengan panggilan ayah, ibu, atau papa, mama. Di rumah, dalam memanggil orang yang lebih tua dari kita, selalu kita awali dengan sebutan kakak atau abang. Tuhan juga mempunyai nama. Tuhan juga mempunyai nama, dan Tuhan boleh kita panggil dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta semesta alam, Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Allah semesta alam, Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam menyebut nama Tuhan, kita harus hormat, dan nama Tuhan tidak boleh kita sebut sembarangan. Nama Tuhan sangat mulia. Nama Tuhan harus kita hormati, karena nama Tuhan sangat mulia. Dan Tuhan adalah pencipta manusia dan alam semesta yang memberikan kita hidup atau nafas kehidupan, orang tua, makanan, dan semua yang kita butuhkan. Dan kita adalah milik Tuhan. Kita juga harus menyebut nama orang lain dengan hormat, karena kalau kita memanggil nama orang lain dengan sopan dan hormat, pasti mereka senang dan merasa dihargai, sehingga kita telah menempatkan diri kita di hati mereka atau di hati orang lain. Menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kita sebagai ciptaan Tuhan tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Contoh, menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat adalah sumpah demi nama Tuhan. Kita tidak dibenarkan bersumpah demi nama Tuhan, karena dengan mengucapkan sumpah demi nama Tuhan,
berarti kita sudah menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, dan dalam hal ini kita sudah berdosa. Sumpah demi langit dan bumi. Kita juga tidak dibenarkan bersumpah demi langit dan bumi, karena bersumpah demi langit dan bumi sama dengan bersumpah demi Allah, dan kita tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Akibat dari menyebut nama seseorang dengan tidak hormat. Kalau kita menyebut nama seseorang dengan tidak hormat, kita pasti akan menerima akibatnya. Dan akibatnya adalah risiko yang akan kita terima atau alami jika menyebut nama seseorang dengan tidak hormat antara lain dimarahi orang tua, dimarahi guru, dan dijauhi teman. Manfaat menyebut nama Tuhan dengan orang lain dengan hormat. Kalau kita menyebut nama Tuhan dengan hormat, pasti kita dapat berkat, rezeki berlimpah, kesehatan, kepandaian, dan lain-lain. Manfaat yang kita dapatkan kalau kita menyebut nama orang lain dengan sopan dan hormat antara lain adalah disayang orang tua, disayang guru, disenangi orang lain, dan banyak teman. Manfaat menyebut nama Tuhan dengan orang lain dengan hormat. Kalau kita menyebut nama Tuhan dengan hormat, pasti kita dapat berkat, rezeki berlimpah, kesehatan, kepandaian, dan lain-lain. Manfaat yang kita dapatkan kalau kita menyebut nama orang lain dengan sopan dan hormat antara lain adalah disayang orang tua, disayang guru, disenangi orang lain, dan banyak teman. Komitmen kita adalah menyebut nama Tuhan, kita harus selalu sopan dan hormat. Dan menyebut nama orang lain, baik orang tua, orang lain yang lebih tua dari kita, harus selalu kita panggil dengan sopan dan hormat. Dalam berkomunikasi dengan Tuhan dan orang lain, kita harus selalu memperhatikan 1. Tata krama, 2. Etika, 3. Sopan santun. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia.